Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Audinia Marinavi dengan nomor induk mahasiswa 18.24415. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ledakan demokrasi guna memenuhi ujian akhir semesternya, yaitu mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi yang diampu oleh Bapak Ilhami Istiato. Baik, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan segera masuk ke materi ya. Izinkan saya untuk baik, teman-teman, kita masuk ke ledakan demokrasi. Tapi sebelum masuk ke ledakan demokrasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi merupakan bentuk atau suatu mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negaranya atas negara untuk dijalankan pemerintah dari negara tersebut. Jadi, sendiri itu merupakan kerjasama antara rakyatnya dengan pemerintahnya. Kemudian secara etimologi, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan atau kratos, yaitu pemerintah atau yang berkuasa. Dari pengertian dari bahasa Yunani sudah kita lihat bahwasanya sama antara rakyat dengan pemerintahnya itu ada di situ. Kemudian pengertian demokrasi sendiri secara singkat itu merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita mungkin udah sering dengar ya kata-kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu bisa sebagai kita yang memilih pemimpin kita, oleh kita juga yang memilih, dan untuk kita. Kemudian kita masuk ke slide kedua. Demokrasi sendiri pada dasarnya akan menemukan titik jenuhnya. Jadi tidak semuanya demokrasi ini berjalan baik. Seperti yang sekarang juga mungkin sudah ada beberapa masalah demokrasi ya, entah penyalahgunaan jabatan dan lain-lain. Kemudian ketika kita menjalani demokrasi itu harus dibarengi dengan disiplin dan etika demokrasi. Disiplin demokrasi itu yaitu melaksanakan demokratisasi seperti yang seharusnya. Kemudian etika demokrasi sendiri yaitu menghargai setiap pendapat atau suara rakyatnya dan bukan menganggap mereka hanya sebagai objek atau suara saja. Jadi, seorang pemimpin politik harus menghargai setiap suara atau pendapat yang diutarakan, aspirasi dari rakyatnya. Tidak hanya sekedar menganggap bahwasannya mereka dibutuhkan hanya untuk mendapatkan suara agar menang saja. Kalau demokrasi berjalan seperti seharusnya, maka negaranya otomatis baik. Kemudian kita masuk ke lembaga-lembaga politik. Jadi lembaga-lembaga politik itu dapat mengatur semua aspirasi politik yang ada di tengah masyarakat dan dapat memperlunak atau meredam ledakan-ledakan kekuatan massa yang pada saat-saat kritis untuk dialihkan pada kegiatan-kegiatan konstruktif. Jadi jika lembaga politik itu mendengarkan, kemudian bisa menuangkan aspirasi rakyat tersebut, menciptakan dalam artian rakyat butuh lapangan kerja lebih besar. Dan kira lembaga politik pemerintahan itu memberikannya. Maka hal itu bisa meredam ledakan-ledakan massa. Ledakan massa itu ya seperti demo atau mungkin mogok, itu adalah bentuk dari protes massa. Jika lembaga politik dan pemerintahan mampu untuk memenuhinya, maka kemungkinan untuk demo dan kemungkinan untuk mogok tuh ya bisa diredam. Baik, teman-teman sampai sini ada yang mau bertanya tentang demokrasi mungkin? Baik, kalau gitu, kalau nggak ada saya lanjut ya teman-teman ya. Masih membahas soal demokrasi.
kembali ke lembaga-lembaga politik yang tadi. Apabila lembaga-lembaga politik seperti yang saya katakan tadi dapat menjinakkan dominasi suatu kekuatan sosial terhadap kelompok sosial lainnya, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Kemudian rakyat Indonesia dalam demokrasi Indonesia memiliki kebebasan secara penuh demokratis untuk melakukan kegiatan demokrasi. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang, yaitu di pasal 28E dan F, bahwasanya kita ini bebas untuk berpendapat, bebas untuk berbicara, bebas untuk mengutarakan ide-ide kita. Hal itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Jadi memang pada dasarnya demokrasi ini adalah kebebasan untuk berpendapat. Namun semua tetap ada aturannya. Tidak hanya sekedar senggol-menyenggol, tidak hanya sekedar mengutarakan pendapat yang katakanlah tidak berdasar atau tidak bermutu. Kemudian kebebasan dalam hal berbicara, mengeluarkan pendapat itu sendiri juga bisa menciptakan masalah. Jadi karena ada kebebasan, dalam melakukan kegiatan demokrasi, para anggota-anggota dari lembaga politik yang dipilih rakyat harus mendengar aspirasi dari rakyatnya, agar rakyatnya dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau misalnya nggak dipenuhi, tentu saja pasti ada resikonya. Dalam artian, ketika kita sebagai wakil rakyat dipilih rakyat, namun kita tidak mewakili rakyat, tidak mendengarkan rakyat, sudah pasti ada timbal baliknya ke kita, yaitu hal yang buruk juga. Seperti yang saya bilang, bisa jadi demo, bisa jadi ada mogok dan lain-lain, atau mungkin ada kekerasan. Kemudian kita masuk ke dalam ledakan demokrasi ya. Kita sudah membahas soal demokrasi tadi itu sendiri, seperti apa itu demokrasi, dan bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia ini. Dan jalannya demokrasi di Indonesia ini salah satunya bentuknya adalah melalui pemilihan umum untuk memilih langsung pemimpin-pemimpin kita. Semenjak tahun 2004, Indonesia sudah secara langsung memilih pemimpinnya. Dalam artian yang betul-betul memilih. Pada awal pemilihan umum itu, seingat saya ada 4 calon presiden. Dan itu dilakukan 2 putaran untuk pemilunya. Putaran pertama yaitu ada 4 calon itu, kemudian untuk putaran keduanya nanti calon yang dengan poin tertinggi atau suara terbanyak itu diadu lagi nanti dan ada putaran keduanya. Nanti untuk resiko pemilu dengan 2 putaran ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Namun kita masuk lagi ke ledakan demokrasi. Jadi ledakan demokrasi ialah persentase keterlibatan rakyat dalam tata kelola pemerintahan di era modern ini. Ledakan demokrasi sendiri dapat juga dikatakan sebagai euforia dari sebuah demokrasi, yaitu puncaknya saat pemilihan umum untuk memilih pemimpin dari negara dan daerah. Jadi ledakan demokrasi itu semacam euforianya. Ketika kita memilih, kita mau memilih pemimpin daerah atau kita mau memilih pemimpin negara ini. Itulah euforianya dan itulah yang disebut dengan ledakan demokrasi. Dapat dikatakan ledakan demokrasi apabila ada peningkatan dari periode pemilihan sebelumnya ke periode pemilihan yang saat ini. Tapi kalau itu mengalami penurunan, itu tidak dapat dikatakan sebagai ledakan demokrasi. Kemudian, partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintah. Kenapa partisipasi politik itu penting? Karena kembali lagi, kita kan untuk memilih itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Tentu saja kalau untuk memilih pemimpin negara butuh partisipasi sendiri gitu loh dari kita. Dan ada partisipasi politik sendiri itu juga di situ karena presiden itu kita juga cuma memilih seorang presiden, tapi kita tiap ada pemilih itu kita juga memilih wakil rakyat kita, yaitu dari nanti ketua DPR siapa, ketua daerahnya siapa, nanti bupatinya siapa, wali kota dan lain-lain itu kan ikut memilih juga di situ. Makanya ada partisipasi politik juga yang merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Kemudian ledakan demokrasi selanjutnya adalah kita masuk ke contoh
contoh keterlibatan masyarakat dalam pemilu adalah dengan cara profiling dari tiap-tiap calon, serta mengecek track record atau rekam jejak dari partai politik sendiri atau dari calon pemimpin negaranya. Jadi ketika kita akan memilih pemimpin kita atau partai politik yang akan kita pilih nanti saat memilu, sudah seharusnya dan sewajarnya kita cek dulu. Ini calon presiden kita tuh yang mau mengajukan ini nih dari universitas mana sih? Lulusan mana sih? Orang mana? Apakah selama dia hidup ini dia berkelakuan baik? Terus kemudian seperti partai politiknya ini, apakah partai politik ini pernah ada kasus, entah itu kasus korupsi, entah itu mungkin kasus-kasus yang seperti pelecehan seksual atau yang lain-lain, berarti kita harus mengecek nih, apakah anggota-anggota partai ini mempunyai rekor buruk atau enggak. Untuk meyakinkan kita bahwasanya pilihan kita itu tidak salah gitu loh. Pilihan kan memang dikembalikan ke diri kita masing-masing. Untuk meyakinkan diri kita, maka dari itu kita bisa melakukan profiling dan rekam jejak yang saya bilang tadi, pengecekan rekam jejak. Kemudian, demokrasi sendiri dikatakan ada ledakan ketika ada peningkatan pemilih dalam pemilihan umum, seperti yang saya katakan di depan tadi. Jadi, kalau misalnya tidak ada peningkatan, tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai ledakan demokrasi. Kemudian meningkatnya angka partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dan turunnya angka golput atau golongan putih, yaitu orang-orang yang tidak ikut memilih, merupakan suatu bentuk ledakan demokrasi. Kemudian ini kita masuk ke ledakan demokrasi di Indonesia. Jadi ledakan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kita ambil contoh yang paling ini ya, umum dalam kehidupan kita. Teman-teman kan pasti sudah orang yang cakap hukum, orang yang sudah katakan boleh untuk memilih lah dalam pemilihan umum. Jadi sudah tidak asing dengan kegiatan pemilihan umum ya. Makanya saya ambil contoh di sini yaitu tentang pemilihan umum. Ledakan demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak pemilihan umum pertama itu menurut Badan Pusat Statistik sempat dan meningkat sampai pada yaitu pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya ledakan demokrasi dari para rakyatnya. Untuk menurunnya kita bahas nanti di belakang. Jadi kita masuk ke yang selanjutnya. Peningkatan pemilih dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa semakin banyak rakyat yang peduli akan masa depan dari pemerintahan negaranya. Ketika banyak rakyat yang sudah mulai peduli dengan pemerintahannya, sudah mulai katakan terhadap politik, sudah tidak buta akan pemerintahan di Indonesia, itu juga mempengaruhi jumlah pemilih dalam pemilihan umum setiap periodenya. Kemudian banyak faktor juga yang mempengaruhi bertambahnya atau meledaknya demokrasi di Indonesia. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu faktor-faktornya ya. Faktor ledakan demokrasi di Indonesia. Ini saya tadi ada 4 faktor yang saya masukkan, yaitu ada kesiapan pemilihan umum, peran komunitas organisasi masyarakat, kemudian ada kesadaran berpolitik masyarakat yang meningkat, hasilnya. Jadi cuma 3, mohon maaf. Jadi kita masuk pertama dulu ya. Untuk kesiapan Komisi Pemilihan Umum itu merupakan salah satu faktor juga untuk adanya ledakan demokrasi di Indonesia. Ketika Komisi Pemilihan Umum itu selaku penyelenggara pemilu telah melakukan segala upaya untuk melancarkan pemilihan umum, maka akan semakin banyak orang juga yang dengan mudah untuk menjangkau tempat pemungutan suara untuk memberi suaranya ketika pemilihan umum. Mungkin dulu ketika di daerah-daerah terpencil ada beberapa daerah yang tempat pemungutan suaranya belum banyak. Jadi untuk menjangkau TPS tersebut butuh effort atau usaha yang lebih. Sehingga masih ada orang yang terus untuk memberikan suaranya karena merasa harus memberikan effort yang lebih itu mencapai TPS tersebut. Tapi di Indonesia ini Komisi Pemilihan Umumnya saat ini sudah meningkatlah katakan untuk TPS-nya sendiri sudah makin banyak. Jadi lebih dipermudah untuk kita agar bisa memberikan suara kita di TPS itu tersebut untuk
pemilihan umum. Kemudian salah satu tugas dari KPU juga kan untuk mengirimkan surat-suara. Nah, surat suara ini kan mereka juga berkoordinasi bersama dengan warga-warga sekitar yang selaku penyelenggara juga, masuk panitia juga untuk menyiapkan tempat pemilihan dan menerima surat suara tersebut. Ketika KPU memberikan atau mengirimkan surat suara tersebut dan tempat sampainya, dalam artian tidak terlambat, sehingga pemungutan suara tersebut dapat dilakukan serentak. Dan itu sudah dilakukan di tahun 2019 kemarin. Pemungutan suara itu dilakukan serentak. Makanya ketika tahun 2019 itu, saya menemukan hasil yang cukup signifikan, peningkatannya, saya temukan dari Badan Pusat Statistik tadi, cukup banyak orang yang sudah sadar akan politik, dan mungkin ada kemudahan juga di situ yang mereka dapatkan, karena KPU-nya sendiri sudah memperbanyak TPS, dan juga memberikan surat suara dalam waktu yang tepat, sehingga bisa dilakukan secara serentak. Kemudian selain KPU sendiri, di sini ada peran dari komunitas organisasi masyarakat, yaitu organisasi masyarakat itu biasanya kita kenal juga dengan Ormas ya. Ormas sendiri ini juga memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan partisipan pemilihan umum. Jadi kita kan sering dengar akhir-akhir ini ada beberapa ormas yang mungkin berbuat ya tidak sesuai dengan hukum lah. Tapi ormas itu juga ada peranan pentingnya dan ada peranan positifnya juga. Dalam artian para ormas ini bicara untuk melakukan kampanye dan mengajak masyarakat untuk memilih agar tidak menjadi bagian dari golongan putih atau golongan orang-orang yang tidak memilih tadi. Ormas-ormas ini dan juga bisa bekerja sama dengan mahasiswa, karena saya sebagai mahasiswa di kehidupan kampus saya itu kemarin waktu pemilihan untuk presiden itu, semua mahasiswanya itu benar-benar gencar, bahkan mereka sampai menyediakan TPS di kampus, memudahkan mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang KTP itu masih luar daerah, sehingga tidak bisa memilih di Yogyakarta, kampus saya berada di Yogyakarta, dari BEM, kemudian dari BPM-nya sendiri itu membantu agar semua mahasiswanya bisa berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut. Mereka cuma minta kayak, jika ada yang berada di luar daerah, silakan lapisan KTP dan KRS juga kartu tanda mahasiswa agar bisa dibantu pengurusan suratnya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan tidak memiliki KTP dari Yogyakarta tetap bisa memilih di Yogyakarta tanpa mereka harus pulang dulu ke daerah asal mereka. Itu salah satu bentuk peranan penting dari ormas dan juga mahasiswa. Ormas-ormas sendiri juga biasanya sebagai salah satu penyelenggara juga biasanya, bagian dari penyelenggara, yaitu mereka biasa bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum tadi itu untuk mempersiapkan TPS, mengamankan TPS, dan lain-lain. Kemudian faktor yang terakhir, yaitu ada kesadaran berpolitik masyarakat yang meningkat. Seperti yang saya katakan tadi, semakin kesini, era ini semakin modern, sehingga sudah banyak orang yang sudah melek politik. Orang-orang tidak lagi berpikir bahwasanya, ya sudahlah, mau siapapun pemimpinnya sama aja hidup saya seperti ini. Enggak, sudah banyak orang yang sadar bahwasanya pemimpin kita itu juga akan mempengaruhi nasib kita di negara ini. Jadi kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan calon pemimpin negaranya merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah budaya politik yang demokratis bagi masyarakatnya. Banyak cara untuk membuat rakyat sadar berpolitik, diantaranya dapat dilakukan sosialisasi pentingnya berpolitik dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan kepada rakyat kita, jadi dalam artian calon-calon dari pemimpin dan orang-orang dari partai politik itu bisa melakukan pendekatan kepada kita, sehingga kita bisa lebih mengenal. Ya dalam artian lah ya, biasanya kalau dikatakan pendekatan itu mereka datang-datang ke desa, seperti itu, atau datang-datang ke pasar, datang-datang ke tempat makan, dan lain-lain, untuk mengecek lah ibaratnya, bagaimana sih kondisi sekitar ini. Itu adalah bentuk dari pendekatan. Bisa dikatakan pendekatan sambil kampanye lah ya, intinya untuk mengenalkan, oh ini loh saya calonnya gitu, ini saya akan jika saya terpilih saya akan seperti ini, itu bisa seperti itu.
Kemudian kita masuk lagi untuk ada juga calon pembuktian yang harus dilakukan oleh partai politik dan para calon pemimpinnya. Jadi untuk kepercayaan masyarakat, partai politik dan para pemimpin yang terpilih harus mampu untuk setidaknya membuktikan visi dan misinya, walaupun tidak seluruhnya. Karena memang untuk membuktikan visi dan misi tersebut tidak cukup dengan satu periode 5 tahun seperti itu ya. Setidaknya mereka masih menunjukkan, ini loh, kemarin saya janjikan, saya akan buat jembatan kata daerah A. Dilakukanlah itu, agar para rakyatnya itu merasa, oh iya, saya tidak salah memilih pemimpin. Jadi ketika nanti periode selanjutnya, karena di Indonesia ini, untuk pemilihan umum presiden itu bisa 2 periode, jadi ketika untuk mengajukan periode selanjutnya, bisa orang-orang ini untuk menaruh percaya lagi kepada orang yang sama, sehingga jumlah pemilihnya akan meningkat. Yang pertama, jumlah pemilih dari calon yang sama itu akan meningkat. Yang kedua, akan membuat orang-orang yang tadi belum sadar politik dan belum akan kritis terhadap politik ini jadi sadar, oh iya ya, gunanya juga saya memilih pemimpin saya. Infrastruktur jalan, ekonomi jalan, dan lain-lain. Itulah, jangan setelah terpilih itu, para pemimpin-pemimpin dan partai politik ini tidak menjalankan apa yang sudah menjadi visi misinya. Malah jadi semena-mena. Karena tidak jarang yang seperti itu. Kemudian kita masuk ke hasil dari ledakan demokrasi di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kan tadi ada kata, saya mengatakan bahwasanya ada penurunan, sempat ada penurunan partisipan pemilihan, partisipan dari pemilihan umum. Ini sudah saya jelaskan di slideshow ini, akan saya bacakan. Jadi dari ledakan demokrasi di Indonesia dapat kita lihat dari semakin meningkatnya jumlah rakyat yang berpartisipasi dalam memilih pemimpin negara di setiap periode. Jadi untuk pemilihan umum pertama di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2004, presentase jumlah peserta pemilihan umumnya yang berpartisipasi sekitar ada 118.417.783 jiwa orang yang mengikuti putaran pertama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya pada pemilu tahun 2004 itu ada 2 putaran. Kenapa 2 putaran? Karena saya bilang tadi ada 4 calon. Dan 2-nya ini nanti siapa dengan suara terbanyak akan diambil untuk melakukan putaran kedua lagi. Namun karena mungkin orang-orang ya udah putaran pertama, ngapain lagi tuh putaran kedua? Males mereka. Turunlah. Ketika putaran kedua, turun jumlah partisipan orang yang mengikuti pemilu dari 118 juta jadi 114 juta. Jadi pada putaran kedua itu ada sekitar 114.247.024 jiwa yang mengikuti pemilu di putaran kedua. Ada sekitar turun 4 juta 2 orang yang tidak ikut untuk memilih putaran kedua. Maka dari itu, kenapa di tahun selanjutnya untuk pemilihan umum itu cukup 1 kali saja. Jadi lebih efisien. Karena tidak perlu mengulang putaran lagi lah ya. Kita masuk ke pemilihan umum yang selanjutnya. Data-data ini juga akan dari Badan Pusat Statistik tadi. Untuk pemilihan umum tahun 2009, jadi peningkatan peserta yang mengikuti pemilihan umum dari yang sebelumnya di putaran pertama tahun 2004 itu sekitar 118.417.000 orang. Namun pada ini jumlah pemilihnya itu meningkat menjadi 121.504.481 jiwa. Kan sekitar 3.026.068 jiwa yang ikut pemilihan. Itu angka yang cukup banyak, 3 juta orang melek dalam waktu 5 tahun. Saya kira sadar, jadi mereka itu bagian dari golongan putih. Kemudian pada pemilihan tahun 2014 juga terjadi peningkatan partisipasi dari rakyat untuk memilih. Itu tahun 2014 jumlah pemilih sampai angka 133
547.000 dan dengan jumlah sebelumnya, maka jumlah kenaikannya sebanyak 12.069.796 jiwa. Kenaikannya benar-benar seperti 4 kali lipat dalam 2009. 2009 itu kenaikannya sekitar 3 juta. Kemudian di 2014 kenaikannya hingga 12 juta jiwa yang akhirnya melek dan sadar akan politik. Ini merupakan suatu bentuk ledakan demokrasi di Indonesia. Karena angka yang cukup signifikan juga, ada kenaikan cukup signifikan dari 3 juta orang yang tadinya bertambah gitu ya. Akhirnya nambah lagi 12 juta orang di sini yang milih. Tapi golongan putih itu belum tentu memang mereka nggak milih, bisa jadi karena ada surat suara yang tidak sah, dalam artian ketika kita nyontreng, kemudian ada kecoret lagi di bawahnya nggak sengaja, itu juga sudah bisa dikategorikan sebagai surat suara tidak sah. Jadi tidak semua dikatakan golput gitu, ibaratnya ada surat suara tidak sah itu. Makanya di dalam website Badan Pusat Statistik tadi ada bagannya. Ini surat suara yang sah, terus sebelahnya ada surat suara tidak sah, dan sebelahnya ada yang golput gitu. Jadi jumlah ini yang saya terterakan di presentasi saya hari ini adalah jumlah suara sah. Kemudian pemilihan umum terbaru yang kita lakukan yaitu pada tahun 2019 ya teman-teman ya. Jumlah total pemilih dengan suara sahnya adalah 154.257.601 jiwa. 154 juta orang. Dan meningkat sebanyak 20 juta orang. Kenaikan ini lebih tinggi lagi dari periode tahun 2014 yang hanya sekitar 12 juta jiwa. 20 juta jiwa orang sudah melek demokrasi dan mulai berpartisipasi. Jadi hal ini menunjukkan bahwasannya semakin ke sini, rakyat itu semakin sadar pentingnya demokrasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan, guna pemerintahan Indonesia yang lebih baik, dengan pemimpin-pemimpin yang memang mereka rasa mereka cocok. Jadi orang-orang ini nggak hanya kita warga negara Indonesia, jangan sampai memilih pemimpin itu hanya ikut-ikutan aja. Suara kita ini berhak untuk didengar. Kalau kita yakin sama pilihan kita sendiri, ya udah lakukan aja. Jangan takut. Karena suara kita ini berharga. Satu suara kita ini berharga. Baik, sepertinya presentasi saya sudah selesai di sini. Teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan. Saya izin untuk stop share. Mbak, maaf mau bertanya. Ya. Berarti ledakan demokrasi itu baru di Indonesia baru dimulai tahun 2004 ya, Mbak? Baik, sebenarnya untuk ledakan demokrasi itu terlihatnya itu di tahun 2009 untuk periode kedua menurut saya, Mas. Karena pada tahun 2004 itu lebih kepada transisi tadi. Dari tahun 1998 itu ketika ada era reformasi baru itu. Era reformasi itu merupakan transisi dari demokrasi. Yang saya rasa kita bisa benar-benar melihat ledakan demokrasi itu saat di tahun 2004 ke 2009, bisa kita bandingkan di situ angkanya. Ada peningkatan. Baik, Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang ingin tanya lagi? Silakan. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menghadiri presentasi saya malam ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya masih belajar juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.